Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda Bunda semuanya, pada pagi hari ini kita akan masuki belajar tentang materi yaitu gerak pada manusia. Sebelumnya Bunda mengucapkan semoga pada pagi ini Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga kesehatan dan selalu bersemangat. Baik, kita lanjut. Gerak pada manusia itu fungsinya atau disebut juga gerak ini adalah dengan sistem rangka. Maka fungsi dari rangka yang pertama itu untuk menegakkan tubuh, yang kedua memberi bentuk tubuh, yang ketiga tempat melekatnya otot, dan keempat, menyimpan zat kapur dan fosfat. Dan kelima, membentuk sel darah merah. Dan yang keenam adalah melindungi organ tubuh yang vital seperti paru-paru, jantung, otak, dan mata. Proses dari pembentukan tulang atau proses osifikasi. Nah, penulangan diawali dari tulang rawan. Sebelum dia menjadi tulang keras, maka tulang ini diawali dengan tulang rawan yang banyak mengandung osteoblas. Bagian yang paling banyak mengandung osteoblas adalah efisis dan diafis. Osteoblas akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Pada bagian sentral tulang terjadi perombakan sel-sel tulang atau reabsorpsi tulang sehingga pembuluh darah mulai masuk dan terbentuk rongga sumsum tulang. Pembuluh darah akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Pembentukan pusat osifikasi sekunder muncul pada setiap epifisis. Osifikasi sekunder ini menyebabkan pemanjangan tulang. Nah, pada proses pertumbuhan diameter atau lebar tulang, tulang di daerah rongga sumsum dihancurkan oleh osteoklas, sehingga rongga sumsum membesar dan pada saat yang bersamaan osteoblas di periosteum membentuk lapisan-lapisan tulang baru di daerah permukaan. Maka setelah terjadi proses penulangan ini, barulah dikatakan tulang tersebut mengeras. Sekarang kita lihat tulang penyusun sistem rangka. Nah, tulang penyusun sistem rangka ini berdasarkan bentuk tulangnya itu ada dikatakan tulang pipa. Nah, tulang pipa ini bentuknya seperti pipa, dapat Ananda lihat di sini. Tulang yang berbentuk seperti pipa itu contohnya pada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan, tulang ruas jari kaki dan tangan, dan tulang selangkah. Kemudian ada tulang pipi. Mana dia tulang pipi? Nah, ini contohnya tulangnya pipi. Itu terdapat pada tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Nah, kemudian ada tulang pendek. Ini contohnya tulang pendek, yaitu ruas-ruas tulang belakang dan tulang tempurung lutut. Bentuknya adalah pendek. Kemudian ada tulang tak beraturan, contohnya pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Nah, kemudian kita lihat tulang berdasarkan tempat letaknya. Nah, tulang berdasarkan tempat letaknya ini adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini ada namanya tulang dahi, tulang baji, kemudian tulang tapis, nih, tulang air mata yang melindungi bola mata kita, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas,
atas, tulang rahang bawah, kemudian ada tulang kepala belakang, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Kemudian kita lihat lagi tulang pada bagian anggota gerak bawah. Nah, tulang bagian anggota gerak bawah itu terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, kemudian ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Sekarang kita lihat tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas itu terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari-jari tangan. Nah, sekarang kita lihat tulang pada rongga bagian rangka badan. Tulang rangka badan itu terdiri dari tulang rusuk dan tulang dada. Nah, tulang rusuk ini adalah disebut dengan rusuk sejati. Jadi pada tulang rusuk ini ada 3 bagian, ada dikatakan rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Nah, rusuk sejati itu terdiri dari 7 pasang, dan rusuk palsu 3 pasang. Sedangkan rusuk melayang itu adalah 2 pasang. Kemudian ada tulang dada. Tulang dada itu ada tulang hulu, kemudian ada tulang badan, kemudian ada taju pedang. Kemudian kita masuk lagi pada tulang belakang. Nah, tulang belakang ini terdiri dari 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, kemudian ada 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, sekarang kita lihat tulang berdasarkan penyusunnya. Berdasarkan jaringan penyusunnya, tulang dibedakan atas tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu terdiri atas sel-sel tulang rawan, serabut kolagen, dan matrik. Tulang rawan bersifat lentur dan elastis. Tulang rawan pada orang dewasa terdapat pada ujung tulang rusuk, hidung, trachea, laring, bronkus, telinga, dan antara ruas-ruas tulang belakang. Tulang rawan akan tumbuh menjadi tulang keras melalui proses yang disebut osifikasi. Nah, tulang rawan ini dibedakan menjadi tulang rawan elastis, tulang rawan elastis tersusun atas sel kondrosit yang menghasilkan matrik berupa campuran kolagen dan serat elastin. Adanya serat elastin pada tulang rawan elastis akan memberikan karakter elastis dan berwarna kekuningan. Tulang rawan elastis ditemukan di daun telinga, epiglotis, dan juga membran nictitans. Kemudian ada tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan hialin ini adalah tulang rawan yang paling padat dibanding tulang rawan lainnya. Tulang rawan hialin merupakan tulang penyusun embrio sementara sebelum digantikan tulang keras. Nah, tulang rawan hialin ini terdapat pada saluran pernapasan, persendian, dan ujung tulang rusuk. Nah, kemudian ada tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa memiliki matriks berupa serat kolagen. Nah, tulang rawan fibrosa ini selalu berhubungan dengan jaringan padat seperti tendon dan ligamen. Setelah itu, barulah adanya tulang keras yang dibentuk oleh sel pembentuk tulang atau osteoblast. Ruang antar sel tulang keras banyak mengandung zat kapur.
Sel ini tersusun dari sel tulang osteosit yang matriknya dan fosfat sehingga bersifat keras. Nah, itulah materi yang sudah Bunda sampaikan. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami dan silahkan Ananda membuat materi tersebut disalin kepada buku catatan. Setelah itu Ananda dapat melaksanakan latihan. Setelah Ananda catat materi tadi, Ananda buatlah latihan yang ada sebanyak 5 buah objektif dan 3 buah soal esai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.